sekarang kita awali. Apa sih hari ini yang menjadi cirinya ekstasi komunikasi? Hari ini bentuk komunikasi kita yang pertama tadi, tindakan komunikasi lebih penting dibandingkan makna komunikasi. Yang penting kamu ngomong, yang penting kamu expose, yang penting kamu cerita, yang penting selalu itu ya diperhatikan. Tidak ada artinya juga tidak apa-apa, yang penting ngomong, eksis. Kamu tiap hari selfie itu kan kamu ingin eksis, bukan urusan, nggak penting lagi orang menanggapi seperti apa, gunanya apa, tapi kamu dianggap orang ada dengan berkomunikasi, kamu sudah senang. Itu namanya tindakan komunikasinya. Lebih penting dibandingkan makna komunikasi. Yang kedua, medium komunikasi kadang-kadang juga dianggap lebih penting daripada isi komunikasi. Medium komunikasi itu bisa alat kayak HP, kayak apalah, internetnya, Facebooknya, itu kan semua media. Atau orangnya, ustadznya. Ustadz ini sip, ustadz itu jos. Ya kan? Ini medianya. Dia isinya apa? Tidak penting. Yang penting dari ustadzku yang itu. Yang penting dari mamaku yang ini. Yang penting dari... Kan itu yang sekarang terjadi. Jadi medianya yang bukan isinya. Kalau Ali bin Abi Thalib kan undur makola wala tandur mangkola. Sekarang dibalik. Lihatlah siapa yang ngomong dulu. Itu dari geng kita atau geng sebelah. Kan gitu pikiran kita. Itu kelompoknya cebong apa kampret. Loh iya. Kita kan media komunikasi kan yang kita pentingkan dulu sekarang. Pokoknya kalau dari tokoh ini mesti nggak tak dengerin, jelek semua. Wis sudah begitu sekarang yang terjadi di kita. Jadi isi komunikasi tidak penting lagi. Itu yang banyak terjadi. Yang ketiga, free play of sign. Itu yang sekarang digemari, bukan tujuan komunikasi. Free play of sign, coba lihat istilah-istilah luar biasa hari ini, gonta-ganti. Saya beberapa hari yang lalu baru ngerti maksudnya apa? Gadun. Kamu ngerti gadun enggak? Enggak ngerti ya, kamu kurang gaul. Kalau perempuan tua dapat anak-anak ABG, ABG ini kan namanya berondong. Nah, kalau ABG cewek muda dapat om-om agak tua tapi keren, itu namanya gadun. Kamu enggak ngerti, kamu kurang gaul berarti. Itu namanya free play of sign. Ya kan? Kalau kamu kurang gaul bisa kejebak. Saya kemarin berapa kali ada postingan di Facebook itu pakai kata-kata anjir. Aku awalnya anjir itu tak pikir banjir. Iki bolak-balik anjir, iki ono banjir ning ndi, maksudnya bukan. Iya, ternyata mau ngomong binatang toh. Tak pikir bolak-balik onjar anjir. Oke, jadi loh, itu namanya free play of sign. Jadi apa saja sekarang dikonotasikan sakarepe dhewe. Baju kotak-kotak itu sekarang konotasinya sudah berubah. Ya kan? Pokoknya seanunya dia. Jadi misalnya kalau ada orang, tiba-tiba ada orang tanya, ayo sebutkan nama-nama ikan. Orang mesti langsung ketawa. Ya kan? Loh, padahal itu pertanyaan datar-datar saja. Tapi kan kamu menanggapnya seperti itu. Kenapa? Sekarang konotasinya berubah kalau ada orang tanya nama-nama ikan. Nah, itu namanya free play of sign. Kalau kamu tidak ngikuti ini, kamu ketinggalan. Kalau kamu nekat bisa diketawain orang. Kemarin masih ada yang biasa pakai LOL itu. Nah, itu yang enggak, beberapa masih ada yang anggap LOL itu apa sih LOL itu? LOL itu maksudnya tolol. Oh.
Nggak ngerti dia, padahal bukan itu maksudnya. Itu ketinggalan. Kalau kamu yang nggak tahu, makanya nggak usah ikut-ikut. Kalau ikut, kamu ketinggalan. Alay. Nah, kamu juga bolak-balik pakai kata alay. Coba dicek, maksudnya alay itu apa? Kepo. Oh, itu juga istilah-istilah. Golongannya free play of sign. Tujuan komunikasi tidak penting, tapi update bebas istilah-istilah, konotasi-konotasi itu free play. Hari ini begitu. Kadang orang sakarepe dhewe bikin istilah dikonotasikan kemana. Oke. Kadang kalimat sudah benar dikacaukan dengan maksud yang sama. Cantik, C-nya diganti S. Loh. Dan itu kamu seneng. Padahal ya kamu normal, ngomong cantik ya bisa, tapi kan kurang keren. Kerennya kalau dipakai S. Oke. Terus, jadi free play of sign. Penanda lebih diutamakan daripada petanda, ya kayak tadi. Simbolnya lebih penting dari maknanya. Jadi sekarang kayak foto aja kan ya, kamu maunya kelihatan cakep tuh. Akhirnya kamu nyari software foto yang bisa bikin kamu cakep. Jadi kalau tiba-tiba ada foto gambar temanmu cakep kan mesti komen di bawah bukan wah cakep sekali, tapi wah pakai software apa, mesti gitu. Jadi yang ditanyain programnya sekarang. Oke. Yang laki-laki pengen kelihatan cool, yang cewek pengen kelihatan hot. Nanti anaknya jadi dispenser. Lah iya toh. Oke. Lah ya, dispenser itu kan satu cool, satu hot. Terus. Nah, terus citra atau image lebih diutamakan daripada kebenaran. Orang cuma ini yang kamu sebut pencitraan. Cuma ingin dicitrakan saja. Misalnya saya ini haus. Minumnya harusnya banyak, kalau haus cuma kan masa Ustadz minumnya kelihatan kayak orang gitu. Dikit-dikit. Nah, itu namanya pencitraan. Enggak, kalau ini enggak pencitraan. Jadi kelihatan alim, kelihatan soleh, kelihatan nasionalis, kelihatan. Jadi hari ini ternyata orang benar saja enggak cukup. Orang butuh kelihatan benar. Kebalikannya, akhirnya apa? Banyak orang yang penting kelihatan benar. Meskipun jangan-jangan tidak benar, tidak masalah. Jadi di era ekstasi komunikasi, di era teknologi informasi yang luar biasa sekarang, yang nomor satu ternyata bukan kebenaran, tapi kelihatan benar. Kalau kamu kelihatan benar, hidupmu nyaman, aman. Meskipun mungkin di balik itu banyak salahnya, tapi kalau kelihatan salah, kamu habis. Dicaci maki orang se-Indonesia, disesat-sesatkan, dirusak-rusakkan. Kenapa? Karena kamu tidak kelihatan benar. Makanya kan doa belajar itu arinal haqqo haqqo. Ya Allah, tunjukkanlah yang benar sebagai benar. Tidak cuma citra benar, tapi kebenaran yang sejati. Itu cirinya. Terus tadi yang palsu, simulakrum lebih dipercaya dibandingkan yang realitas. Jadi ini bentuk komunikasi yang hari ini, yang baunya agak ekstasi komunikasi. Efeknya sekarang. Yang pertama efeknya adalah matinya makna. Ketika makna itu mati, yang terjadi apa? Chaos, ketidakpastian, kekacauan, instabilitas.
Orang sekarang bingung, mau ngomong ini nanti dianggap itu. Mau ngomong itu nanti disalahpahami. Kamu serba salah. Mau kritis nanti dianggap sok. Mau diam saja nanti dianggap tidak peduli. Mau enggak. Sudah sekarang karena simbolnya sekarang free, sesuka orang memaknai, tidak ada kesetiaan pada kebenaran, akhirnya yang terjadi chaos. Benar dan salah tidak bisa dideteksi, tidak stabil. Itu yang sering jadi masalah. Orang jadi hati-hati tiap kali ngomong, khawatir keliru. Kenapa? Karena arah, tujuan, fungsi, makna komunikasi bisa berubah-ubah. Yang hari ini benar, besok bisa jadi salah. Atau benar di mataku, di matanya dia bisa jadi salah. Karena dia mengkonotasikannya, mengasosiasikannya secara berbeda. Nah itu lama-lama orang tidak percaya lagi dengan adanya makna yang pasti. Terus efeknya yang kedua, komunikasi jadinya tidak dalam. Komunikasi itu masif luar biasa, cepat luar biasa, tapi dangkal. Dangkal itu kayak kamu tiap hari dapat postingan WA apa, share itu. Tolong klik dan share. Bagikanlah tulisan ini kalau Anda peduli. Sehingga kadang-kadang kamu baca juga tidak paham, juga tidak, tapi kamu share. Kadang-kadang kamu tidak ngerti apa kok. Barang siapa yang peduli, yang beriman pada Allah, harusnya nge-share tulisan ini. Dan kamu takut dia kamu tidak beriman, terus mbok share begitu saja. Padahal kamu tidak jelas benar pesannya apa, konteks pesan itu seperti apa. Siapa saja orang yang butuh ini dan tidak butuh ini. Itu kan kita jarang mempertimbangkan ini. Yang penting kita ngomong saja. Ya kayak tadi loh, kita posting-posting makanan enak, posting. Itu harus diukur benar. Kalau secara dalam kan dipikir, ini tak posting di grup apa. Oh ini grupnya teman-teman sak kelas gue. Teman-teman sak kelas gue ini hari Kamis biasanya semuanya puasa. Jadi kalau tak posting ini nanti ngiming-ngimingi. Mending tidak usah. Itu contohnya berpikir dalam. Tapi hari ini kan tidak. Orang asal komunikasi. Dengan mengekspresikan, dengan memposting kamu merasa eksis. Akhirnya tidak dalam kayak tadi. Asal ngomong saja. Yang penting komentar. Jadi makna jadi mati, komunikasi jadi dangkal. Terus efek yang kedua, obesitas, kegemukan, ekkresen. Jangan salah, problem besar kita hari ini bukan kurang informasi, tapi kelebihan informasi. Kita kebanyakan informasi, komunikasi, tontonan, berita, kebanyakan data. Dan kita tidak cerdas untuk milah mana penting, mana kita butuhkan, mana berguna. Jangan salah, merusak. Saya sering bilang, diri kita adalah apa yang kita masukkan di kepala. Tapi kalau kita tidak selektif dengan yang kita masukkan, apa saja kita masukkan, yang rusak diri kita sendiri. Ini namanya kegemukan informasi. Hari ini orang ngerti, oh artis itu celana dalamnya merek apa, anunya apa, ngerti kabeh. Hari ini kita ngerti itu. Enggak. Padahal gunanya apa? Kamu ngerti loh. Artis itu sekarang selingkuhannya ini kemarin baru keluar negeri. Kemudian itu kita ngerti. Padahal kayak gitu gunanya apa? Dan banyak informasi-informasi yang ruwet di kepala kita. Ngumpul di kepala yang tidak ada gunanya, dan itu pada akhirnya merusak. Daripada kamu nginget-nginget ukuran celananya artis, mbak yo kamu ganti memori itu dengan ngaji-ngaji filsafat atau apa ngono. Ya ini simulakranya di situ. Jadi efeknya hati-hati dengan kegemukan informasi. Akhirnya kadang-kadang coba kamu lihat.
Orang tidak pernah ngaji tapi ngomongnya fikih kelas tinggi. Kenapa? Dia punya data itu. Dari mana? Dari medsos, dari internet. Sehingga dia tidak ngerti porsi dan proporsi yang dia omongkan. Akhirnya orang jadi gegeran gara-gara itu. Nah, itu namanya kegemukan informasi. Jadi bahaya juga. Kamu harus bisa milih. Oh, yang kayak gini saya tidak suka. Kayak gitu saya suka. Kalau ini penting buatku, kalau ini tidak penting. Kamu harus punya filter ini. Kalau tidak punya, kepalamu akan meledak. Meledak dalam tanda petik. Kamu akan kebingungan sendiri. Mungkin kamu galau, marah, sumpek, stres tentang hal-hal yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan hidupmu. Kenapa? Karena ada informasi masuk yang tidak ada gunanya. Seberapa persen pengaruhnya kalau calon presiden ini milih wakil ini atau milih wakil itu untuk hidupmu? Tapi kan kamu ikut galau akhir-akhir ini, melu deg-degan, melu mikir sopo ya sing dipilih. Kalau ini nanti yang rusak ini, kalau itu kamu ikut mikir itu ngapain? Yo, kalau kamu diundang TV mikir itu ndak apa-apa. Wong kamu cuma dapat gegeran itu. Ini ekresen, efek kegemukan informasi yang ndak penting-penting kamu ngerti, kamu tahu dan tidak dalam. Akhirnya apa? Ini merusak hidupmu, merusak hidup banyak orang. Yang ketiga, kecabulan, obscenity. Kecabulan itu kadang-kadang pakai transparansi. Apa saja kamu perlihatkan dan miliknya orang apa saja bisa kamu lihat. Ruang privat habis. Orang ngerti detik ini kamu ada di mana, sedang ngapain, pakai baju apa. Bahkan tidak cuma detik ini, detik per detik hidupmu orang tahu. Wong kamu sendiri yang pamer. Lagi OTW nih. Selalu begitu. Tidak boleh sekarang OTW ya. Disuruh ganti BMW nih. Itu ya pengaruh medsos. Jadi kecabulan. Ruang privat tidak ada. Semua ruang jadi publik. Orang bisa tahu. Mungkin kamu tidak mempublisitas diri, tapi orang notoi kamu terus diupload. Jadi tidak ada lagi yang disembunyikan. Tidak ada yang misteri. Padahal manusia itu dalam hal tertentu kadang-kadang butuh misteri loh tentang dirinya. Biar kamu dikejar-kejar terus itu. Di antara tipsnya, tetaplah jadi misterius. Kalau kamu orang ngerti dirimu A sampai Z, tidak menarik. Alah, ngerti aku. Dari awal sampai akhir aku ngerti kayak apa dia, itu tidak menarik. Tapi kalau tidak tahu aku, ada yang misterius. Anak ini aku tidak paham. Bang. Itu biasanya masih dicari orang, dikejar-kejar. Tapi kalau kamu sudah terbuka, semuanya seterbuka mungkin, kamu tidak menarik. Agama itu masih laku sampai hari ini. Antara lain masih banyak misteri dalam agama. Kalau sudah jelas misalnya A sampai Z, mungkin beberapa orang mungkin tidak tertarik sama agama. Surga neraka itu kalau jelas fotonya, jelas gambarnya, jelas misalnya. Mungkin orang, kalau kayak gitu bikin sendiri mungkin bisa begitu. Tapi karena misterius orang, kayak gimana ya? Itu masih dicari, masih dikejar orang. Tuhan, malaikat, itu kan misteri. Dan orang biasanya merasa tidak berdaya di hadapan misteri. Indahnya hidup ada di situ. Tapi sekarang enggak, semuanya terbuka. Obscenity, kecabulan. Bahkan yang enggak harusnya orang tahu, orang jadi tahu. Dan ini enggak enak untuk hidup. Semuanya serba terbuka. Enggak ada private space. Namanya hypervisibility, hypersensibility. Semua bisa dilihat, semua bisa diakses. Total transparansi. Sampai ke dalam kamar hotel pun kamu masih foto-fotonan. Ada yang sampai di toilet kamar mandi pun masih foto-fotonan. Di sini mesti masih banyak yang kalau ke kamar mandi bawa HP. Pasti masih ada gitu.
Hati-hati kalau ada yang video call. Yo, nanti yang video call yang kaget. Oke, efek yang ketiga.